ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Terkait dengan ilmu pengetahuan ini Pak Ustadz, kita tahu mungkin baru beberapa puluh tahun ya ini kita mendengar istilah bid'ah dan sebagainya, atau hadis-hadis baru dan lemah dan sebagainya. Sementara mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang lalu ilmu itu tidak tersampaikan oleh orang-orang tua kita atau pendahulu kita. Apakah memang ilmu mereka yang terbatas atau penyampaiannya yang tidak sampai ke kita? Saya kira itu Pak Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ilmu agama itu, ilmu agama alhamdulillah jelas terus terang. Ya, hal-hal yang Bapak sebutkan, misalnya baru sekarang kita misalnya baru dengar ada hadits yang palsu, hadits lemah, hadits tidak kuat. Itu ilmu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Ya, karena dasar ilmu hadits itu Nabi yang meletakkan pondasi dan dasarnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Hadits Ibnu Abbas di Musnad Imam Ahmad. Kata beliau kepada para sahabat, kalian akan mendengar hadits dariku. Kemudian akan datang nanti orang setelah kalian mendengar dari kalian. Akan datang orang setelah kalian lagi, orang di setelah mereka mendengar dari orang yang mendengar kepada kalian. Ini silsilah periwayatan namanya. Itu ada. Nah, itu banyak dasarnya dan sumbernya. Ada ilmunya. Jadi ilmu itu ada dari semenjak Nabi diletakkan pondasi-pondasinya oleh para ulama, mulai berkembang akhirnya dibentuk dalam buku, ya. Dibentuk dalam buku, dan termasuk yang paling pertama berbicara tentang ilmu hadits adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun di pembicaraan beraneka ragam di berbagai tempat. Tapi yang disebutkan dari awal yang menyusun ilmu hadits, mengumpulkannya di satu tempat, itu adalah Ar-Roma Hurmusi di dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah, itu berjalan terus sampai hari ini. Jadi kalau Bapak bercerita 40 tahun, 100 tahun yang lalu, itu sudah dikenal di kalangan para ulama. Ya, kalau bertanya kenapa tidak sampai, ya itulah kemunduran di tengah kita di dalam mempelajari ilmu ini. Sehingga ada hal-hal yang jelas di dalam syariat kita menjadi tidak dikenal. Dan ini keterasingan namanya dalam agama. Iya, sama dengan masalah hal yang bid'ah ini sunnah, itu sudah ada di buku-buku para ulama. Di berbagai tempat di kitab Imam Syafi'i meluruskan, memperbaiki amalan-amalan. Dan beliau terangkan ini haram, ini makruh, atau ini bid'ah, atau ini tidak ada syariatnya. Itu ada di ucapan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan selainnya dari para ulama. Ya, begitu ilmu ini terwarisi sampai kepada ahlinya, begitu disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenalnya, barulah mereka menganggap, oh ini ilmu yang baru. Jadi begitu asal usulnya. Jadi sebenarnya yang perlu dipahamkan kepada manusia itu adalah menghormati orang-orang yang berilmu, sebab mereka berbicara pada bidangnya. Kemudian yang kedua, mereka juga hendaknya mengagungkan dari ilmu itu apabila datang. Jadi apabila datang dari suatu ilmu, ditanya dalilnya apa, keterangannya bagaimana, maka dia terima. Dan itu adalah sebab kebaikan. Sebab kebaikan. Alhamdulillah, kalau misalnya ada hal yang keliru pada kita, kita luruskan, kita perbaiki. Nah, itu mungkin dari hal yang, dari kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, supaya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan amalan kita itu baik, berada di atas tuntunan, dan lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.